Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Selina Ananda NIM 60 dan saya Siti Ramawati NIM 62, Juliana Ulpa NIM 63 akan menjelaskan materi mengenai osilasi yang akan disampaikan oleh Selina Ananda. Baik, saya akan menjelaskan definisi osilasi. Osilasi atau getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar posisi setimbang gaya neto yang bekerja pada sistem. Gerak osilasi adalah gerak menuju ke titik kesetimbangan. Tetapi saat mencapai posisi setimbang, sistem masih memiliki kelebihan energi sehingga melampaui posisi setimbang. Tetapi sistem akan kembali berbalik arah menuju titik setimbang. Gerak osilasi merupakan gerakan yang berulang dari suatu benda di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangannya. Selanjutnya, ada macam-macam osilasi. Yang pertama yaitu osilasi harmonik sederhana. Osilasi harmonik sederhana merupakan suatu gerak osilasi benda yang dipengaruhi oleh gaya pemulih yang linier dan tidak mengalami gesekan sehingga tidak mengalami pengurangan atau disipasi tenaga. Gerak harmonik sederhana dibagi menjadi dua jenis, yaitu gerak harmonik sederhana linier dan angular. Sementara pegas merupakan gerak harmonik sederhana linier. Gerak harmonik sederhana mempunyai persamaan gerak dalam bentuk sinusoidal dan digunakan untuk menganalisis suatu gerak periodik tertentu. Gerak harmonis sederhana yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah getaran benda pada pegas dan getaran benda pada ayunan sederhana. Mengapa dikatakan harmonik sederhana? Sesuai dengan pengertiannya, yaitu harmonik yang artinya bentuk atau pola yang selalu berulang pada waktu tertentu, dan sederhana diartikan bahwa anggapan tidak ada gaya disipasi, sehingga amplitudo dan energi tetap atau kekal. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu osilasi harmonik teredam. Osilasi harmonik teredam merupakan gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya penghambat atau redaman yang menyebabkan amplitudo osilasi berkurang secara perlahan terhadap waktu sampai akhirnya berhenti. Contoh getaran teredam kritis yaitu sebuah bola yang digantungkan pada ujung pegas. Kemudian bola dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air. Adanya hambatan berupa air menyebabkan bola dan pegas mengalami redaman yang cukup besar. Getaran lebih teredam sama halnya dengan getaran teredam kritis. Yang membedakan yaitu pada getaran teredam kritis, benda tiba lebih cepat di posisi setimbangnya, sedangkan pada getaran teredam, benda mengalami tiba posisi kesetimbangan yang cukup lama. Next. Selanjutnya yaitu rumus osilasi sederhana dan osilasi teredam. Pada rumus osilasi harmonis sederhana terdapat beberapa rumus yaitu perpindahan, frekuensi sudut, kecepatan, dan percepatan. Sedangkan pada osilasi harmonik teredam terdapat gerak osilasi teredam dan gaya redaman. Untuk osilasi harmonis sederhana untuk rumus perpindahan yaitu X sama dengan A cos theta atau A cos omega theta. Sedangkan untuk frekuensi sudut yaitu omega sama dengan 2 pi F sama dengan 2 pi per T. Untuk kecepatan yaitu V sama dengan min omega asin dikali omega T ditambah theta 0. Untuk percepatan yaitu A sama dengan min omega kuadrat A cos dikali omega T ditambah theta 0 atau bisa juga menggunakan min omega
theta kuadrat dikali X. Untuk gerak osilasi teredam, yaitu menggunakan rumus X sama dengan A cos dikali omega T ditambah theta 0. Sedangkan untuk gaya redaman menggunakan rumus F sama dengan min B dikali V. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Juliana Ulfa. Slide-nya belum ganti, Sal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik osilasi. Karakteristik dari sistem osilasi yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, osilasi teredam secara berlebihan atau overdamped response. Yang kedua, osilasi teredam sedikit atau underdamped response. Dan yang ketiga, osilasi teredam kritis atau critically damped response. Yang pertama yaitu osilasi teredam secara berlebihan atau overdamped response, yaitu mirip seperti critical damped. Bedanya, pada critical damped, benda tiba lebih cepat di posisi setimbangnya, sedangkan pada overdamped, benda lama sekali tiba di posisi setimbangnya. Hal ini disebabkan karena redaman yang dialami oleh benda sangat besar. Yang kedua, osilasi teredam sedikit atau underdamped response. Pada underdamped response, benda yang mengalami underdamped biasanya melakukan beberapa osilasi sebelum berhenti, karena redaman yang dialaminya tidak terlalu besar. Dan yang terakhir, osilasi teredam kritis atau critically damped response. Benda yang mengalami critical damped biasanya langsung berhenti berosilasi, atau benda langsung kembali ke posisi setimbangnya. Benda langsung berhenti berosilasi karena redaman yang dialaminya cukup besar. Next. Nah, selanjutnya ada penerapan osilasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini terdapat 3. Yang pertama, shock absorber, yaitu pada shock absorber pada mobil memiliki komponen pegas yang terhubung pada piston dan dipasangkan dekat roda kendaraan. Hal ini membantu untuk mengendalikan atau meredam guncangan pada roda. Yang kedua, jam dinding atau jam bandul. Pada jam bandul tidak menggunakan baterai. Jam bandul bekerja dengan memanfaatkan tenaga gravitasi atau pegas. Dan yang ketiga ada pita elastis. Pada pita elastis berlaku seperti pegas, mirip dengan sistem massa pegas. Keduanya akan bergetar dari titik setimbangnya hingga gaya gesekan mengeluarkan gaya redam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.